kita habiskan ibadah syukur kaitan dengan perayaan Natal kolom 5 Jemaat GPD Paitania Masari saat ini. Pertolongan kita ialah Tuhan yang menyatakan diri dan menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Silakan kita duduk kembali. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kita masuk dalam pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah Allah. Pada kesempatan yang baik ini, sesungguhnya dalam kehidupan ini Ia senantiasa menyapa kita dengan firman-Nya dalam Yohanes 1 pada ayat 8 hingga pada ayatnya yang ke-10. Di situ dikatakan bahwa Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Saya ajak supaya kita bukalah suara kita dengan penuh ekspresi. Ya, penebus dosa. Tuhanku, penebusku.
sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kini Natal datang lagi. Angkatlah kami dari kesesakan hidup, dalam jurang yang dalam, dari lumpur dan dosa sebagai kesalahan kami. Dalam kasih Natal yang terulang ini, kami bawa kehidupan kami yang telanjang sebagai persembahan hidup yang pernah sepi karena dosa-dosa kami. Gema firman-Mu kini membawa damai dari aras-Mu bagi kecilnya kami manusia yang terbebas dari penyelamatan Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat hidup kami semua. Angkatlah kepalamu dan bersukacitalah karena Kristus sudah datang. Kesaksian Matius 1:21 berkata, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
berkata, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Bethlehem mengingatkan peristiwa masa lalu tentang kelahiran Sang Juru Selamat dunia dan penebus umat manusia yang berdosa. Bethlehem tidak secara berkilau. Ia bersinar bagaikan mutiara di tengah lampu. Bethlehem, fakta sejarah, tak mungkin dipisahkan dari firman yang menjelma menjadi manusia. Perlukah Bethlehem ke bumi agar makna Natal bergema di sosok kehidupan? Sebentar, saya minta tolong gunakan mic yang 3 ini supaya bisa berkumandang suara dengan semua jemaat, ya. Bethlehem tidak lagi seindah dulu. Kini ia menjadi arena pertarungan segala nafsu yang memperebutkan kekuasaan. Apakah Bethlehem masih punya arti bagi kerinduan hati kita untuk melaksanakan dan merayakan Natal, yaitu kelahiran Sang Bayi Yesus Raja Damai? Apakah perayaan Natal hanya cukup diisi dengan nyanyian-nyanyian malaikat dari Efrata, gembala di padang, orang Majus dari timur, serta janji-janji hayali tentang damai di bumi? Peristiwa kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem adalah bukti nyata betapa Allah mengasihi ciptaannya, sehingga dari kota kecil ini terbitlah harapan dan terbuka jalan hidup serta keselamatan bagi manusia yang percaya kepadanya. Kita masuk dalam penyalaan lilin, lampu dipadamkan, diiringi dengan instrumen terlebih dahulu, Malam Kudus.
Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dalam Yohanes 8 ayat 12, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Iya, 1000 lilin nyala. Dunia
Hikmat Tuhan, mari kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Marilah kita berdoa. Di tengah suasana ucapan syukur atas segala berkat yang kami terima dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, khususnya Jemaat Tuhan Kolom 5 GPID Baitania Masari bersyukur karena Tuhan sudah menolong di dalam semua rencana, dalam semua usaha, dalam semua pekerjaan tanggung jawab. Setahun yang sudah akan kami akhiri ini, kami bersama juga merayakan Natal Yesus Kristus dalam kebersamaan ini. Kami bersama mau membaca, mau mendengar apa maksud rencana tindakan Tuhan Allah dalam kehidupan kami sebagai umat yang bersyukur menerima karya penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus Putra Natal yang sudah datang, sudah lahir untuk kami dan juga akan datang kembali pada kedatangannya yang kedua kali. Berfirmanlah, kami menyambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Yang bawa Alkitabnya, bukalah Alkitabnya, ataupun yang bawa Alkitab atau tabnya, bukalah dalam Injil Yohanes pasal 8. Saya akan membaca ayat 21 hingga pada ayatnya yang ke-29. Saya mengajak kita berkonsentrasi supaya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, bahkan mengubahkan kehidupan kita. Yesus bukan dari dunia ini. Itu judul dari Lembaga Alkitab Indonesia, perikop yang ada ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosa. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka, apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia. Mereka tidak mengerti bahwa Dia berbicara kepada mereka tentang Bapa.
Yesus. Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa Akulah Dia, dan bahwa Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi Aku berbicara tentang hal-hal bagaimana diajarkan Bapa kepadaku, dan Ia telah mengutus Aku. Ia menyertai Aku. Ia tidak membiarkan Aku sendiri, sebab Aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Yang berbahagialah kita semua yang senantiasa hidup mendengar, untuk kita melakukan firman Tuhan dalam kehidupan setiap hari. Shalom. Shalom. Ya. Soli Deo Gloria. Dan bersama tentu kita nyatakan Gloria in excelsis Deo. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saya percaya kalau tadi ponakan tadi ya, dia katakan dengan kalimat-kalimat yang luar biasa itu. Luar biasa. Yang datang ini manis-manis ya. Saya percaya ketika janji yang manis ini kita dengar ya, itu berarti kita mau memberlakukan dalam kehidupan saya. Apa itu? Mari saja kita bersama lihat eksegese dulu ya. Memperhatikan latar belakang naskah dalam perikop Yohanes pasal 8 ayat 21 sampai 29. Bagian perikop ini menyampaikan bahwa Tuhan Yesus berasal dari Bapa. Perhatikan, Yesus berasal dari Bapa. Sehingga dia katakan, Aku dari atas, Aku bukan dari dunia ini. Dan setelah ia melaksanakan semua karya penyelamatannya bagi umat manusia, ia akan kembali kepada Bapa di surga. Namun manusia berdosa berasal dari bawah, dari dunia ini. Itu perhatikan di ayat 23. Sehingga tidak mungkin bagi mereka datang kepada Bapa di surga. Ayat 21. Mati dalam dosamu. Ke tempat Aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Wow, luar biasa. Dari bagian firman Tuhan ini mau mengajak kepada kita supaya kita memahami bahwa dalam kehidupan ini, ketika kita yang mengaku Kristen hanya KTP, tidak percaya sepenuhnya, tidak melakukan apa yang dia janjikan, apa yang dia sabdakan, maka akan pasti, bukan insya Allah, bukan moga-moga, pasti, nah itu binasa nanti kalau kita hanya KTP saja. Nah, karena itu harus sungguh-sungguh. Itu kaitan dengan bagaimana dalam hidup ini ketika kita sudah percaya kepada Yesus. Yesus Mesias, itu ayat 24. Ada ungkapan di situ, Akulah Dia. Nah, ini ada, saya lihat yang belajar bahasa Melek, yang bahasa Yunani di sini ada ya. Nah, itu ada ibu-ibu pendeta dan Pak Pendeta di sini. Dan saya juga perlu sampaikan di sini apa itu yang dikatakan kaitan dengan bagian perikop ini di ayat 24. Akulah Dia. Akulah Dia. Bahasa Yunani itu, ayo siapa? Oh, ini ada ahlinya, pakarnya. Apa Pak? Ibu? Ego emi. Itu. Ego emi. Kalau dia katakan Akulah Dia, ego emi dalam ayat 24 dan juga di ayat 28, itu merujuk pada
pernyataan Allah di Yesaya, kalau dalam bahasa Ibrani Anihu. Coba ulangi, Anihu. Yang punya arti Anihu, aku tetap dia. Halo bahasa Yunani dia Ibrani tuh. Banyak melajah tuh, aduh nih gurunya. Seperti itu ya. Dan perhatikan itu dalam Yesaya 41 ayat 4, kemudian Yesaya 43 ayat 10, ayat 13, ayat 25, kemudian Yesaya 46 ayat 4, bahkan Yesaya 48 ayat 12. Itu disebut penyelamat. Ya, Yesuslah satu-satunya penyelamatan Allah bagi umat manusia. Kalau klaim Yesus, akulah dia, menunjuk kepada kesatuan dirinya dengan Bapa. Ayat 26, 28 juga kaitan dengan penyertaan Bapa pada Yesus dalam menggenapi rencana keselamatan Bapa. Ayat 29, itu yang biasa kita sebut dengan Immanuel. Lu ingat gini tuh? Allah menyertai kita. Kita subah dalam memahami bagian firman Tuhan ini, Ia selalu beserta dengan kita dan kehidupan kita sebagai umatnya yang percaya. Tadi ponakan saya tanya, apa bedanya, apa itu tadi? Jadi orang Kristen orang percaya. Nanti di sini pasti akan bisa menjelaskan itu. Harus bisa. Orang Kristen orang percaya, apa bedanya itu? Tapi saya gini jelas deh. Ini kalau ketemu dengan saya, ketemu dengan MDA, ketika tadi sekerja bakti bersama, di situ yang dipercakapkan, bukan yang lain-lain. Seperti itu. Yang jemaat berikut juga pasti seperti itu. Yang sudah melakukan juga pasti demikian. Bagaimana kolom 1, 2, 3, 4? Halo? Seperti itu. Karena dari subuh kerja toh, dari subuh sampai petang. Nah itu pasti kenyal, tapi ada suasana sukacita. Karena apa? Immanuel Elohim, Allah beserta kita. Lanjut. Yesus, ya, dia sebagai Mesias. Dia adalah Mesias. Dalam kaitan perikop ini diberikan konklusinya. Fakta, ya, pendapat yang ada ini mendapat satu respon pasti. Ada yang percaya, ada yang tidak. Dini kan ada kita. Ada nih percaya, ada nih saya percaya. Apa orang tuh pendeta sarul gitu. Pasti ada yang seperti itu tuh. Mudah-mudahan ada ya. Nah, tahu nih khotbahnya pendetanya di tengahnya. Beli sebetulnya lah anu tuh, betul? Nah, ancang-ancang tuh, pangpules gitu. Kemudian kenyal. Lanjut. Mari kita memahami di sini bahwa sesungguhnya kita yang ada, yang sudah percaya kepadanya, jangan lepas dari keimanan kita kepada Yesus Kristus yang bukan dari dunia ini, tetapi ya dari surga itu turun ke dunia menjadi sama dengan manusia. Inilah keunikan iman Kristen ya. Keunikannya luar biasa, sehingga ada satu ya di YouTube saya juga saya berikan itu satu ilustrasi. Jadi ada orang yang ingin sampai ke puncak gunung ya, dari utara bisa, dari selatan bisa, dari mana lagi, dari timur bisa, dari segala arah bisa, akan sampai di puncak. Tapi iman yang luar biasa itu menyatakan bahwa yang dari puncak itu turun menjumpai kita. Itu satu keunikan yang luar biasa. Kalau dalam kehidupan kita yang dijumpai oleh Allah. Kalau kita yang sudah dijumpai oleh Allah, dikasih oleh Allah, lalu kita tidak mau datang kepada Dia, wallahu alam, apalah artinya hidup ini? Itu. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara, di minggu yang biasa kita sebut dengan
orang menyebut pranatal, tapi saya mau katakan di sini Yesus kan sudah lahir, ya kita rayakan itu dan penuh syukur dan penuh sukacita. Jadi jangan lagi nanti ada pohon terang. Kalau sekarang sudah diharapkan ya memang lagu Malam Kudus sudah, ya kan? Mungkin lalu ada pohon terang, sengendeh pohon terang itu tetap kosong bagaimana tuh kan gendeng terus, ya kan? Karena akan menjadikan kita apa? Bukan maju tapi mundur. Oleh karena itu pemahaman kita bahwa kalender gerejawi itu antempedium ungu. Kemudian suasana ibadah kita saat ini syukur juga di dalamnya, makanya putih. Kalau ada yang bilang, loh, kenapa pendeta Sarul dan jemaat GPD Baitan yang Masari pakai putih itu? Padahal berenak. Ada sukacita, ada syukur yang disampaikan oleh jemaat Tuhan di sini. Baru-baru kita sudah panen. Kita juga mengucap syukur bersama. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Apakah kita tidak bersyukur pada Tuhan? Halo, kolom 5. Bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Selanjutnya, memang dewasa ini ada banyak hal yang mempengaruhi kehidupan. Ketika kehidupan kita di era disrupsi ini dipengaruhi oleh dumai, ya, dunia maya. Dewasa ini, ya, sudah beberapa tahun terakhir ini, ya kita makin familiar dengan istilah Facebook. Nah ini rata-rata sudah punya Facebook dia. Siapa yang belum punya biasanya kak ada dong dan biasanya kak yang seng bisa tuh pak gitu. Urut orang kak orang urut entah cucu orang urut kak ada dong tuh gitu. Nah mari kita lihat. Memang ini punya apa? Ambivalensi, ya. Apa tuh ambivalensi pendeta itu biasanya? Punya dua dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu kalau seperti tadi malam uraiannya ya, semua instan, ya tahu pendeta gitu ya, serba instan, ya. Tapi ada positifnya itu, jangan dilihat negatifnya. Tapi negatifnya ada, jadi harus arif bijaksana menggunakan itu. Jangan biarkan anak-anak kita memegang HP sebebas-bebasnya, sehingga pornografi itu yang dia lihat nanti bisa merusak dekadensi, terjadi dekadensi moralitas anak-anak akan bisa terganggu. Nah itu termasuk di dalamnya saya mau mengarahkan bagaimana kehidupan kita harus bijak dan arif di dumai. Nah itu saya juga pengguna itu, makanya saya bersyukur juga ya, kita semua bersyukur diberikan kemudahan, betul ya. Sedangkan ini kalau misalnya Singar Pak sing bisa gendeng-gendeng kan lek gitu, memang kidung jemaat PNKB langsung organisasinya itu keluar. Nah itu seperti itu mudah. Yang tadi malam saya tidak ulang itu lebay itu nanti. Jadi saya mau katakan di sini supaya mari kita sebagai orang tua maupun generasi milenial dan generasi Gen Z. Gen Z apa tuh Pak Pendeta? Adanya tuh lampu Gen Z tuh generasi Z. Kita terus mengaplikasikan itu tentu dengan arif dan bijaksana, sehingga jangan sampai nanti kita menjadi orang yang pengguna Facebook karena dirilis pada tahun 2009 yang lalu itu ada 350 orang yang sudah terkena dengan apa yang disebut dengan inilah.com. Inilah.com itu anti Tuhan, galang masa yang ada itu dikatakan lewat Facebook. Makanya itu lihat di Facebook itu dia hina-hina, dia hujat-hujat Tuhan Yesus. Nah, makanya saya bukan berbangga diri,
saya juga pengguna untuk di dunia maya dengan YouTube yang ada, supaya orang yang menghina kita itu diimbangi dengan bagaimana kita menyampaikan kabar baik, berita selamat melalui apa yang disebut dengan akun yang ada, akun YouTube ya. Dan mungkin ada di sini jadi gamers. Ada sih, siapa yang gamers di sini? Generasi muda banyak itu. Saya bilang lanjutkan itu. Saya bilang, oh Kak, Pak Man, mereren semua soalnya itu banyak soalnya gitu. Ya, jadi itu kita ada di tengah-tengah dunia ini tetap dalam penyertaan Allah. Nah, itu monitoring Allah. Tidak pernah Allah membiarkan kita begitu saja sendirian melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Dia. Lakukan itu dengan seperti sudah menjadi keputusan sidang juga itu, yaitu arif dan bijaksana. Kita menyadari juga ya, hingga kini ya dalam kehidupan ini ada tumbuh ajaran, paham ya yang menolak Yesus sebagai Tuhan Allah. Nah, itu ajaran mana itu? Mudah-mudahan di sini tidak ada ya. Saksi Yehova. Jadi kalau ada yang ikutin saksi Yehova berhenti John, jangan. Kembalilah ke jalan yang benar. Nah itu, saya harus berani katakan ini. Kalau saya tidak berani, nanti saya dikatakan pendeta sarung, nanti pendeta palsu. Nah, ya boleh. Harus berani menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Nah, dalam hidup ini mari kita memahami bahwa dalam perjalanan ini seperti yang saya katakan, masih terdapat warga gereja yang menjadikan Tuhan sebagai ban reserve. Ban serap kan biasanya kan ada nih Pak yang ngelah kendaraan tuh biasanya ada ban reserve. Nah, masih ada orang-orang yang menyebut diri percaya atau Kristen ya sebut tadi tuh menjadikan Tuhan sebagai ban serep, ban cadangan. Tuhan dia perlukan kalau ada sakit, lapor ke majelis, pangloknya ke rumah sakit, doakan pendeta, ya majelis, dah. Cuma waktu-waktu tertentu, nah mudah-mudahan di Masari enggak ya, karena di Masari saya lihat sudah rajin ya, Kemudian ada juga kalau kena musibah baru cari majelis, baru cari apa ini pelayannya. Oh kalau baptis anak baru perlu itu. Dana jumuhnya di gereja gitu. Kemudian ketika ada perkawinan atau pernikahan anak-anaknya, nah itu hanya sewaktu-waktu Tuhan diperlukan. Saya berharap dengan firman Tuhan malam hari ini, ya, Yesus Dia sudah datang ke dunia. Dia bukan dari dunia ini. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Kita mau merelevansikan dan juga mengaplikasikan firman Tuhan ini dalam kehidupan setiap hari. Sebagai kepala keluarga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai pemuda, remaja, sekolah minggu, apapun kehidupan dalam segala tugas kerja dan tanggung jawab kita. Dengan demikian, jangan sampai terjadi ketika Tuhan tidak diperhitungkan sama sekali. Nah, kekristenan seperti itulah di awal tadi saya katakan apa? KTP. Apa tuh KTP? Kristen tanpa pertobatan. Nah kan minggu-minggu penantian ini bukan hanya menanti Yesus yang lahir. Yesus sudah lahir, Natal sudah kita rayakan, no problem, tidak ada masalah. Selalu saya katakan itu. Yang permasalahan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri menanti parusia itu Yesus Kristus datang pada kedatangan yang kedua kali. Harus apa? Dodon satu hidup baru. Jadi kolom satu penjelasan orang metanoia, epistrope. Nah orang kok dok KTP kan? Apa tuh misalnya KTP? Jangan sampai cuma KTP
kekristenan atau Kristen tanpa pertobatan, yang KTP kita. Nah, tapi KTP perlu tuh, jangan dia kan harus tuh ada urus tanah, apa dulu tuh harus ada KTP itu. Tapi jangan kita jadi Kristen KTP. Karena itu akhir kata saya mau katakan bahwa di minggu-minggu ini kita sedang dalam perjalanan kehidupan kita dalam kalender gerejawi. Ya, kita berada pada masa raya Advent. Di dalamnya tidak hanya merayakan menanti peristiwa Natal, tetapi menanti kedatangan yang kedua kali. Itulah yang disebut dan parusia. Ya, Yesus Kristus datang kedua kali, yang tak diduga, yang tak dinyala dalam hidup ini. Persiapkan diri kita, karena Yesus adalah Tuhan, dialah Raja, dia Hakim yang adil, yang akan datang kembali untuk kedatangan yang kedua kali. Amin. Tuhan dimuliakan.